Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Alvino dari jurusan Ilmu Komunikasi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips komunikasi yang efektif, cara berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah suatu komunikasi yang bisa berjalan secara efektif. Keefektifan komunikasi dipengaruhi oleh proses komunikasi yang terjadi. Kamu perlu memahami teknik komunikasi efektif supaya proses berkomunikasi yang kamu lakukan berjalan dengan efektif dan memberi kesan yang baik. Secara teori, ada 6 faktor yang bisa mendukung terciptanya suatu komunikasi yang efektif. Nah, yakni yang pertama, informasi yang lengkap. Selanjutnya, penyampaian yang ringkas, pemilihan kata yang penuh pertimbangan, disampaikan secara jelas, informasi bersifat nyata, berkomunikasi dengan tata krama, menyampaikan informasi yang sudah teruji kebenarannya. Selain 6 faktor tersebut, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kamu coba terapkan supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pertama yaitu berbicara dengan baik. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kamu harus bisa berbicara dengan baik. Secara teori, cara berbicara yang baik cukup sederhana. Kamu hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas, berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, informasi yang lebih dinamis, memiliki kata-kata yang sesuai, dan lain-lain. Yang kedua itu diam, simak, dan dengarkan dengan seksama. Komunikasi bukan sekedar tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan tidak kalah sulitnya dengan berbicara. Saat mendengarkan, kamu sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu saat mendengarkan. Kurangi kebiasaan memotong pembicaraan. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa mengurangi, menghambat mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Yang ketiga itu sesuaikan dengan konteks. Bicara dengan proses yang tidak nyambung, rasanya tentu tidak menyenangkan. Maka dari itu, saat menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk tetap sesuai dengan konteks tema pembicaraannya. Yang keempat yaitu gestur tubuh. Saat berbicara dengan seseorang, kamu perlu memperhatikan gestur tubuh lawan bicara. Gestur tubuh bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan dari lawan bicara. Jadi jika terdapat gestur yang kurang nyaman, lebih baik kamu skip dari hal yang sedang kamu bahas. Yang kelima itu menyisipkan humor. Supaya pembicaraan menjadi cair, kamu bisa juga menyisipkan humor. Tidak perlu humor yang terlalu berat atau lelucon yang terlalu konyol. Yang keenam itu jangan terlalu soft center. Coba deh perhatikan caramu berbicara. Seberapa sering kamu menggunakan kata kalau aku atau terminologi sejenis. Jika kamu cukup sering menyalahgunakannya, lebih baik kamu kurangi. Yang ketujuh itu mengendalikan emosi. Dalam suatu forum diskusi, perdebatan seringkali terjadi. Jika kamu ada pada momen semacam itu, jangan sampai terbawa emosi. Kamu harus bisa mengendalikan emosimu. Yang kedelapan yaitu berbesar hati. Kebesaran hati saat berkomunikasi sangatlah penting. Kamu harus sadar bahwa tidak semua orang bisa cocok dengan
perspektifmu dan kamu tidak bisa memaksakan itu. Dengan kebesaran hati saat terjadi perdebatan perspektif, kondisi agree to disagree bisa tercapai sehingga hubungan tetap terjalin baik meski ada perdebatan pendapat. Dan terakhir yaitu mengutamakan etika. Setiap lawan bicara memiliki ketentuan etika komunikasi yang berbeda. Etikamu berkomunikasi dengan teman kuliah dan dosen itu tentu saja berbeda. Nah teman-teman sekalian, mungkin itulah sedikit yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.